dan Bapak Ibu dosen semua dan adik-adik mahasiswa, izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk sharing materi malam hari ini. Ya. Eh, Malam hari ini kita akan membahas, mendiskusikan dan juga merenungkan tentang penguasaan diri atau self control. Mari kita berdoa sekali lagi untuk hati kita terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus tentang penguasaan diri dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini dan kami berdoa hati kami terbuka akan firman-Mu yang akan berbicara hal-hal yang lebih spesifik tentang self control atau penguasaan diri. Kami menyadari bahwa kami masih harus bertumbuh di dalam hal ini supaya kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan waktu beberapa puluh menit ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik semua, ini satu topik yang saya sendiri masih belajar sampai hari ini, yaitu tentang penguasaan diri. Mengapa penting? Kita terus mempelajari hal ini. Di dalam Amsal 25 ayat 28 di sana dikatakan orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi ini menjadi sangat penting oleh karena eh, di dalam firman Tuhan di Amsal 25-28 ini bahkan digambarkan sebagai kota yang roboh temboknya. Apa yang terjadi sebuah kota yang roboh temboknya? Di masa lalu, tembok itu seperti harga diri untuk sebuah bangsa atau suatu negara. Ya, sekarang yang kita bisa lihat langsung itu eh, peninggalan eh, Konstantin, kemudian juga tembok Yerusalem itu masih kelihatan dan orang bisa masuk ke kota itu hanya lewat pintu-pintu gerbang tertentu. Nah, bisa dibayangkan kalau temboknya sudah runtuh, maka pada zaman itu musuh mudah sekali untuk menyerbu dan menyerang dan menaklukkan kota itu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, di terjemahan The Message di sana dikatakan, a person without self-control is like a house with its doors and windows knocked out. Jadi bayangkan kalau rumah, pintu dan jendelanya itu rusak tanpa pintu dan tanpa jendela. Maka tidak hanya binatang tetapi pencuri dan siapa saja bisa masuk ke rumah kita. Artinya itu tadi, itu ibarat dengan harga diri yang sudah terinjak-injak. Nah, nanti kita lihat implikasi implementasinya. Kalau memperhatikan berbagai media online beberapa bulan terakhir ya, teman-teman baca misalnya 3 peristiwa yang buat motif Sambo bunuh Brigadir J, itu masalah martabat, meragukan. Ini masalah besar ya. Ketika orang tidak menguasai diri, maka akan ada masalah besar. Kasus Sambo itu sebenarnya masalah penguasaan diri gitu. Ya, ada masalah di situ, tetapi mungkin dia menyesal ya karena tidak menguasai diri sehingga dia memutuskan menembak mati. Ingat kasus Mario Dendi, aniaya David Ozora, ya hanya gara-gara apa mantan pacarnya ngelapor bahwa saya eh, pernah dilecehkan katanya, tetapi kan susah dibuktikan. Emosi, kemudian dipanggil, dihajar ya sampai ke Garut. Kemudian duduk perkara ada pengendara todongan pistol di tol karena hanya soal disalib saja nggak terima. Kemudian
berita 49 anak jadi korban self-harm, melukai diri sendiri, ini juga sedang marak di mana-mana. Satu fenomena generasi saat ini, melukai diri sendiri ketika ada masalah. Dan itu gara-garanya konten medsos. Ya. Pemuda situ bondo gantung diri karena putus pacar. Ya, tidak menguasai diri terhadap kekecewaan, tidak menguasai diri terhadap emosi. Ini yang sedang hot dibicarakan debat capres. Kelihatan ya, bagaimana seorang calon pemimpin kemudian tidak bisa menguasai diri, ya emosian. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Atau dipilih nggak gitu, hanya soal berdebat aja bisa emosi, tidak bisa menguasai emosi. Kemudian banyak sekali kasus mahasiswa terjerat pinjol, ya bahkan itu oleh karena keinginan membeli HP, membeli motor dan sebagainya. Ini kasus-kasus yang di dalam berita sebetulnya masalahnya karena tidak menguasai diri, gitu. Rupanya itu ya, mengapa saya juga ingin membagikan, mendiskusikan hal ini, oleh karena menjadi masalah serius ketika seseorang tidak menguasai diri. Nah, ini beberapa topik yang kita bahas ya, dalam hal apa kita perlu menguasai diri, kemudian bagaimana kita memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri perlu karena kecenderungan kita mudah dan cenderung menyerah, putus asa, melakukan hal jahat, termasuk mudah marah, mudah iri hati, mudah sekali membenci, mudah sekali untuk tidak puas. Dan kalau kita tidak menguasai diri, maka itu menghambat pertumbuhan secara rohani dan mental kita. Juga pertumbuhan dalam segala hal, ya, khususnya di dalam pengenalan kita akan Kristus. Oleh karena itu, kalau terjadi sesuatu, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain, situasi, apalagi Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 hingga 15 di sana dituliskan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Banyak sekali kalau sudah peristiwa terjadi, tadi beberapa hal, berita-berita online yang saya bacakan, tidak bisa orang langsung menyalahkan dirinya atau meminta ampun, minta maaf, tetapi ada kecenderungan bilang kilaf, menyalahkan orang lain karena dorongan si jahat dan sebagainya. Padahal Yakobus 1:13 ayat 15 mengatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bahkan jangan sekali-kali menyalahkan si setan atau iblis ya. Kadang-kadang kesian juga tuh setan iblis nggak ngapa-ngapain disalahin gitu. Padahal karena gara-garanya kita tidak menguasai diri. Dan ada nasihat menarik di dalam Titus 2 ayat 2 sampai 6. Di sana beberapa nasihat eh, kepada yang ditulis Titus untuk para penatua. Di sana dikatakan laki-laki yang tua hendaklah bla 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 bla, banyak ya di sana. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah, ada beberapa nasihat. Tetapi yang menarik untuk orang muda hanya satu. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal gitu. Nah, untuk laki-laki tua, perempuan tua ini agak banyak nasihatnya. Tetapi untuk orang-orang muda, satu aja. Ya, nasihatnya satu aja. Yaitu kuasai diri dalam segala hal. Nah, itu yang menjadi dorongan bagi saya mengapa kita perlu belajar menguasai diri. Meskipun saya sendiri juga bukan muda lagi, tetapi masih terus belajar juga menguasai diri. Artinya memang ini nasihat seumur hidup ya. Penguasaan diri itu artinya kemampuan mengontrol diri atau menghindari emosi atau tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Juga kemampuan mengendalikan diri sendiri, terutama dalam mengekang atau menahan dorongan nafsu atau godaan untuk bertindak sesuai dengan kehendak atau nilai-nilai tertentu.
saya langsung yang saya kotak ini. Saya mendefinisikan penguasaan diri itu kemampuan untuk tidak melakukan atau mengatakan apa yang sebetulnya ingin kita lakukan atau katakan. Nah, ini biasanya topik ini nyambung dengan disiplin diri, ya, disiplin diri. Biasanya selain belajar penguasaan diri, nanti perlu topik disiplin diri. Kalau disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang kita tidak ingin melakukan gitu. Tapi kalau penguasaan diri, kemampuan untuk menahan tidak melakukan apa yang kita ingin lakukan gitu. Nah, itu self control. Nah, penguasaan diri itu juga menjadi bagian dari buah roh ya. Jadi kalau kita ingin memiliki buah-buah roh, maka salah satunya adalah penguasaan diri. Itu satu hal penting yang harus kita miliki. Nah, kita masuk di dalam eh, bagian, lalu dalam hal apa sih kita harus menguasai diri? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16, di sana dituliskan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ini eh, juga ungkapan dari James Collins, ya, dia mengatakan you need self control in and out of control world. Nah, kita perlu eh, penguasaan diri, ya, kontrol diri di dalam dunia yang tidak terkontrol ini. Nah, ini juga tantangan penguasaan diri ketika orang mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kekalahan, ketika muncul kemarahan, kekecewaan, tersinggung, kesepian, tertolak, tidak berharga, kena mental, menghadapi bullying, anxiety disorder, ya ini istilah-istilah psikologi ya, satu kecemasan ya, kemudian termasuk panic attack, ya serangan kepanikan. Nah, ini adik-adik semua di generasi sekarang mungkin saja sedang mengalami ini atau selama kuliah akan mengalami hal ini, bahkan waktu menjadi alumni nanti. Nah, penguasaan diri itu sesuatu yang sangat penting yang harus Anda miliki. Nah, jadi 3 hal, 3 area kita harus menguasai diri. Yang pertama, menurut 1 Yohanes 2 ayat 15-16 tadi adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, kita masuk yang kritis ya. Ya, penguasaan diri terhadap keinginan mata. Di dalam Lukas 11 ayat 34, di sana dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ini pentingnya penguasaan diri. Dalam hal apa? Kuasalah dirimu terhadap keinginan mata. Ini hal praktis. Kita bicara hal praktis. Ya, yang saya harap nanti adik-adik mahasiswa kalau ingin bertumbuh dan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan, maka ini harus diterapkan. Misal ini, keinginan untuk mendapat atau membeli barang yang mungkin nggak perlu, ya, khususnya online shopping, kemudian pay later. Nah, coba cek ya di platform apa marketplace, ya, saya sebut merek ya, Shopee atau Tokopedia. Siapa yang keranjangnya paling banyak di keranjang, yang antri untuk check out. Nah, sebenarnya itu sudah menunjukkan keinginan ya. Butuh nggak? Kayak, nah, mesti dikuasai. Dan keinginan untuk menjadi sama seperti orang lain. Teman sekolah, teman kuliah, teman kantor. Saya kemarin mengajar karakter building ya tentang satu topik yang kemudian saya sampaikan waktu Anda di SMA, sekolahnya kan seragam ya. Eh, apa itu? Eh, sepatu dan pakaian. Tetapi waktu mahasiswa, kalian
punya pakaian yang bebas dan juga sepatu yang bebas. Disitulah mulai orang pakai pakaian bermerek dan sepatu bermerek. Pak, suaranya mati, Pak. Iya, maaf, pencet. Nah, jadi itu yang saya maksud bahwa kita mulai membanding-bandingkan dengan teman lain ya, branded, sepatu branded, pakaian brand. Nah, itu hal yang kita harus menguasai diri. Handphone, wah, punya teman saya udah iPhone 15 nih gitu, padahal iPhone baru sampai 13. Jadi dari mana ini? Nah, itu ada keinginan ya, membandingkan, oh saya handphone lama, nah, itu satu godaan. Kemudian keinginan untuk mengetahui status orang lain dan ingin tahu kegiatan orang lain. Ini bisa menimbulkan stres tersendiri. Kalau Anda tidak menguasai diri, ya dari Instagram teman diintip bahwa mantan, kemudian mantan teman, mantan apalagi itu kompetitor, wah, di scroll-scroll dan lihat, oh dia udah jalan kemana-mana dan sebagainya. Padahal itu hanya soal backgroundnya aja diganti-ganti seperti ke negara lain. Nah, itu juga satu keinginan mata yang harus kendalikan. Yang kedua tadi, selain keinginan mata, keinginan daging. Ya, kita harus kuasai diri dari keinginan daging. Amsal 23 ayat 1 hingga 3 di sana dituliskan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin makanannya yang lezat itu. Itu adalah hidangan yang menipu. Nah, tentu ini satu kiasan ya, ilustrasi. Jangan nanti kalau diundang pesta bawa pisau ya. Nanti kalau terdorong, wah ini B2 semua ini pasal. Kemudian bawa pisau taruh di leher. Jangan makan banyak-banyak. Bukan, ini simbol kuasailah dirimu gitu. Artinya jangan sampai serakah, jangan sampai apa ya, kamu kelihatan serakah dan nggak pernah makan dan itu menjatuhkan harga diri sendiri. Nah, itu makanya salah satu prinsip orang Jepang itu berhenti makan sebelum kenyang. Itu ya, satu hal yang mereka sampai katanya sampai 80% aja cukup lah, jangan sampai kekenyangan. Itu satu penguasaan diri. Maksud makan. Ya, ini tentang makanan. Kuasailah dirimu terhadap keinginan daging, keinginan untuk makan makanan enak di mulut tetapi tidak sehat. Ya, saya tidak cantumkan merek di sini ya. French fries, enak nih ya, bisa enak kan? Keinginan untuk makan ini, tapi ya semua yang nggak sehat itu enak ya Pak Saulan ya. Keinginan untuk tidur dan mager, malas gerak, ini juga kategori keinginan daging. Nah, kalau bicara dengan adik-adik mahasiswa, itu salah satu tantangan ya untuk banyak eh, tidur sebentar. Keinginan untuk menonton gambar atau video porno. Nah, ini khususnya kebanyakan pada umumnya adalah para pria ya, laki-laki. Nah, itu juga harus dikuasai diri. Kalau tidak, ya itu keinginan yang natural, alamiah pasti ya. Kebanyakan ini para para pria atau dan ini tidak memandang usia ya, tidak hanya mahasiswa. Kalau laki-laki ada kecenderungan demikian. Keinginan untuk mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata binatang, dan kata-kata kosong. Itu pun harus dikuasai. Keinginan untuk merokok, minum minuman keras, sebenarnya itu pun dikuasai. Nah, ini pasti pembahasan tersendiri ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini dosa atau mencemari tubuh. Nah, karena banyak juga yang mencemari tubuh itu. Tetapi ya, dan saya tahu sebenarnya banyak ya anak-anak mahasiswa bahkan SMA pun merokok.
atau mulai minum-minuman ya. Tetapi kalau Anda mau mengalami kemerdekaan dan satu kemenangan, itu pun sebenarnya bagian yang Anda harus kuasai. Eh, Kemudian bagian ketiga, penguasaan diri terhadap keangkuhan hidup. Nah, Amsal 27 ayat 2 di sana dikatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ini eh, satu tantangan sebetulnya. Siapa sih yang tidak senang dipuji? Siapa sih yang tidak senang dikagumi dan menjadi perhatian bagi banyak orang? Tapi pesan firman Tuhan, kita pun harus menguasai diri terhadap keangkuhan hidup ya, terhadap keinginan menjadi pusat, keinginan menjadi populer, keinginan untuk banyak menerima pujian. Nah, ini ilustrasi gambar ini sebetulnya ideal ya. Bisa nggak ada orang marah-marah ke kita, ngumpat-ngumpat, sementara kita bisa dengan tenang. Tapi juga sisi lain, ya biarlah orang protes, teriak, dia ingin menjadi populer, tapi ya kita senyumin aja gitu. Itu satu satu hal. Nah, ini juga keangkuhan hidup itu keinginan untuk dianggap penting, keinginan untuk dipuji dan dikagumi, keinginan untuk dihormati dan disanjung, keinginan terkenal, diakui, menjadi selalu di depan, dan untuk diperhatikan. Nah ini hati-hati. Adik-adik teman-teman, saya yakin kalau yang masuk Unpad itu dulunya waktu SMA pasti juga banyak yang juara-juara ya. Saya dulu punya adik-adik dari teman yang satu rumah di kuliah di Jogja. Dia dulu selalu juara. Kemudian dia masuk di teknik mesin di UGM. Tapi suatu kali, satu mata kuliah dia mendapat nilai E. Apa yang terjadi? Depresi dia. Depresi berat. Gara-gara itu. Dan nggak sembuh. Wah, itu saya sedih sekali. Memang lulus, tetapi tidak bisa bekerja. Nah, itu maksud saya, adik-adik semua harus menguasai diri terhadap rasa kecewa. Itu pun harus dilatih dan harus dikelola. Kalau tidak, berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Banyak kasus misalnya tidak hanya depresi sampai kekecewaan itu karena gagal di dalam menguasai diri terhadap kekecewaan ya. Itu pun penting yang harus kita mesti mendiskusikan lebih dalam bagaimana mengelola hal itu. Nah, saya kira itu tiga hal itu bidang-bidang yang secara general harus kita kuasai. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya sarankan ada do, ada don't. Yang don't itu pertama jangan menyendiri. Jadi Amsal 18 ayat 1 di sana dikatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, jangan punya filosofi bahwa saya tidak ingin banyak-banyak teman lah, toksik dan nanti nyusahin. Enggak. Eh, Sebaiknya cari sebanyak mungkin teman dan ya tinggal dipilih mana yang menjadi sahabat ya. Tetapi jangan sekali-sekali menyendiri karena banyak kan orang-orang yang stres dan depresi ini tidak punya teman. Maka adik-adik semua harus cari teman ya, khususnya teman-teman seiman yang percaya kepada Kristus. Supaya sarannya dia juga sarannya berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua jangan putus asa. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Allah setia, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan putus asa, jangan desperate. Apapun kesulitan, pencobaan, tantangan yang Anda alami selaku mahasiswa, itu Tuhan sudah bisa mengukur kok. Itu akan tepat dengan kekuatan Anda dan Anda sedang dinaikkan kepada next level. Anda sedang ditumbuhkan, jadi jangan putus asa. Jangan merasa mampu sendiri. 2 Korintus 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini termasuk keangkuhan hidup ya. Kalau orang merasa mampu sendirian menjalani hidup dan mengatasi segala kesulitan. Nah, do-nya apa? Do-nya adalah buatlah komitmen, setia pada perkara-perkara kecil. Maka Anda akan setia pada perkara-perkara besar. Artinya, jangan kompromi. Kadang-kadang orang tidak mau menguasai diri, cuman sedikit kok gitu. Tetapi itu lama-lama akan menjadi besar. Maka justru godaan penguasaan diri itu dari hal kecil. Latih diri untuk menolak hal-hal yang itu
Kalau besar, itu akan menjadi fatal. Firman Tuhan dan doa. Galatia 5, 16, 70. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh. Bagaimana melatih ini? Tidak ada lain dengan firman Tuhan. Adik-adik angkatan 2023 yang kemarin banyak mentoring dan membahas firman Tuhan, itu satu start di mana Anda diberikan latihan untuk dilanjutkan, khususnya selama kuliah. Tentu saja setelah alumni, Anda makin terlatih seharusnya. Tapi selama masih menjadi mahasiswa, ayo banyak konsumsi firman Tuhan dan pakai waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Maka perlunya mentor dan komunitas. 1 Tesalonika 5 ayat 11, Yohanes 13, 34, 35. Itu nasihatlah seorang akan yang lain. Kemudian pula kamu harus saling mengasihi. Itu secara ringkas saya ringkas demikian dari firman itu. Nah, ini saya sendiri sekarang juga masih menjalani komunitas itu ya. Saya berada di antara mahasiswa di PMK di Unimbi. Saya masih PA dengan mereka. Ada 3 orang yang kemudian belajar firman Tuhan. Kemarin mentoring, saya mengambil bagian mentoring juga dengan beberapa adik-adik mahasiswa dari teknologi pangan dan juga teknik kelautan dari elektro. Eh, ini saya juga punya teman dosen yang kadang saya jogging bareng. Dia juga beberapa 2 hari yang lalu dia minta ketemu saya, mau ketemu. Rupanya nggak bahas kerjaan. Saya butuh orang yang saya ingin bahas hal-hal di luar kerjaan gitu. Jadi sharing pribadi. Nah, kalau tidak, nah ini ada cerita juga gitu. Jadi dia bisa cerita masalah keluarga dan lain-lain. Dan dia tolong Pak jangan dikaitkan dengan pekerjaan ya, dengan karir dan sebagainya. Oh silahkan, bebas, Anda bebas sharing. Dan kami menjadi sahabat ya, saling mendoakan dan juga saling sharing. Dan itu yang sangat menolong. Sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 15-16 tadi peringatannya. Kalau kita bisa menguasai diri, maka kita akan menikmati kasih Bapa. Nah, saya juga membuat quote ya tentang self control. Jika kita tidak dapat menguasai diri, maka dunia akan mengendalikan kita. Maka mestinya kita akan mengendalikan diri kita sendiri. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Saya berharap hal ini mendorong, menginspirasi, kemudian memberikan semangat bagi teman-teman semua untuk uh, menerapkan, oh ya penting sekali ya menguasai diri ini, dan kita memang tidak bisa menguasai diri dengan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Terima kasih. Ini yang saya sharingkan, semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Saya kembalikan pada MC.